Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan siraman rohani pesantren Ar-Raudhatul Hasanah di Raudhah TV yang tercinta. Pemirsa yang rahimakumullah, kita akan melanjuti perbincangan kita di sesi kedua tentang Ramadan sebagai bulan pendidikan. Yang kali ini kita sudah bersama Ustadz Fatur Rahman SAGMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Halukum Mas Aradinal. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Ustadz. bidu'aikum bikhair. Alhamdulillah. Tetap berjalan aktivitas di pesantren, Ustadz, ya? Alhamdulillah, Ustaz. Walaupun puasa, ya kita tetap harus istiqomah menjalankan perintah Allah, termasuk juga thalabul ilmi, kan begitu ya. Itu memang harus berjalan atau kenapa tidak seperti yang di luar-luar, Ustaz, ada liburnya di bulan Ramadan untuk pesantren konteksnya? Terus terang, tatkala puasa itu bukan berarti harus berhenti kegiatan-kegiatan positif, kan. Dengan kegiatan berjalan, tetap belajar, anak-anak itu pasti waktu akan lebih bermanfaat. Betul. Daripada libur dan tidak tahu apa dilakukan di rumah, kan begitu. Orang tua pun pasti lebih suka kalau anak di pesantren, kan begitu, daripada di rumah mungkin nggak bisa ngontrol maksimal, kan, gimana sholatnya, gimana puasanya. Dengan di pesantren mudah lebih terpantau semuanya itu, terawasi, dan insya Allah lebih maksimal memberikan dalam beribadah, termasuk mencari ilmu, kan begitu dia. Oke, mudah-mudahan, Ustaz, ya, mudah-mudahan, dan ini sesuai dengan apa yang akan kita perbincangkan di hari ini, Ustaz, bahwa ada satu hadis Rasul, satu buah hadis yang populer di masyarakat, Ustaz, bahwa asyamu junnah, bahwa puasa itu adalah benteng. Dalam kaitan tadi anak-anak tidak diliburkan, barangkali itu adalah satu bentuk benteng dari pesantren terhadap gangguan-gangguan yang ada di masyarakat, Ustaz, ya. Betul. Nah, kira-kira ada gangguan yang lain yang mungkin selama ini dipikirkan pesantren sehingga memutuskan untuk tidak meliburkan santri-santri, Ustaz? Gimana, kita langsung masuk ke materi ini, Ustaz, atau gimana dulu ini? Materi boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wa salamun ala rasulillah, turja syafaatu yaumil qiyamah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini, detik ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala perintah Allah, termasuk puasa Ramadan ini, di mana kita tahu bahwasannya goal daripada puasa adalah la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun dalam artian menjadi orang yang takwa, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini kata-kata supaya, artinya itu kan proses saat itu, ya, proses. Jadi tidak langsung jadi orang bertakwa, tetapi proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Tadi Ustaz Renda menyampaikan bahwasanya puasa itu merupakan perisai, benteng seseorang untuk bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah selama melaksanakan puasa. Seorang yang berpuasa itu sebetulnya dia mampu mengerjakan apapun dia kerjakan. Contoh, kalau dia mau minum bisa aja, kan gitu, ya kan. Betul. Ngumpet-ngumpet, dia masuk kamar nggak ada orang, bisa aja minum, kan gitu dia. Mau makan pun bisa, kan gitu. Entah masuk ke lemari, kan, kepalanya. Bisa aja, kan gitu dia itu, kan. Tetapi kita tanya, kenapa kamu nggak melakukan ini, nak? Dia tuh. Kenapa kamu kok tidak minum,
tidak makan, padahal bisa kamu kerjakan. Iya. Dan gak ada orang yang tahu kan, begitu dia itu. Pasti akan mengatakan, ya karena takut Betul. batal puasa Ustaz, itu pasti. Atau karena ya Allah melihat Ustaz kan, begitu dia itu. Allah melihat gitu dia. Tapi kalau Allah melihat, inilah akhirnya seseorang itu menghindari apa yang memang Allah larang. Maka ibadah yang memang khusus daripada yang lainnya itu adalah ibadah puasa. Dalam rukun Islam kan sana ada sholat. Sholat ini kan bahkan disuruh untuk berjamaah. Betul. Disaksikan orang banyak, gitu dia kan. Kemudian haji, wah ya. digiring rame-rame, Betul. tepung tawar ya kan, didoakan rame-rame kan, begitu. Nah, itu haji. Kemudian zakat, di sana bahkan ada amil yang menerima, ada amil, bahkan juga ada melihat gitu, karena inti daripada zakat itu kan adalah efeknya kepada sosial. Gimana bermanfaat bagi orang banyak, itu diantaranya. Kalau yang puasa ini beda, tak ada orang yang tahu memastikan puasa atau tidak kan gitu. Yang tahu hanya dia, karena Allah saja gitu dia. Nah, makanya inilah puasa ini adalah ibadah yang khusus memang. Tapi kalau seorang ini merasa bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah, atau bersama Allah, maka dia akan terjaga dirinya dari hal yang dilarang oleh Allah. Betul. Khusus sama maksiat itu dia kan. Makanya orang puasa itu akan menghindari itu semuanya, menghindari, termasuk juga kata-kata yang tidak baik, berdusta, berbohong dan sebagainya, yang mengurangi pahala puasa atau mungkin malah menghapuskan puasa, menghapuskan pahala puasa. Maka dari itulah ketika orang itu berpuasa dengan penuh keyakinan akan menghindari itu semuanya, baik yang membatalkan maupun yang mengurangi pahala puasa itu sendiri. Dan kemauan untuk menghindari kata-kata kotor, menghindari kebodohan, menghindari dusta itu berasal dari dirinya sendiri. Berasal dari dirinya sendiri, karena dia merasa bahwasanya Allah itu bersamanya, Allah menyaksikannya, Allah memperhatikannya dan sebagainya. Akhirnya dia akan selalu menjaga dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita tariklah konteks Ramadan itu adalah bulan pendidikan, Ustaz, bahwa dalam hal mendidik bagaimanapun kuncinya tetap pada murid itu sadar tidak dengan sendirinya. Dia akan bertumbuh dengan pendidikan yang ada. Betul. Gitu Ustaz ya. Jadi ya itu sesuatu yang menarik, karena memang di hadis itu pun dijelaskan bahwa idza syatamahu wa qatalahu falyaqul inni shaim. Bahwa katakan aku sedang berpuasa, bahwa itu menunjukkan dia dengan kesendiriannya, sama seperti santri misalnya, ketika belajar, ketika ada gangguan dari manapun itu harus mengatakan bahwasanya saya sedang belajar, jangan diganggu saya. Bahkan oleh orang tua yang sering berkunjung pun mungkin begitu Ustaz ya. Betul itu Ustaz. Ya, ini nilai pendidikan yang menarik untuk kita ambil di bulan Ramadan terkait dengan dunia pendidikan Ustaz. Tapi kan kalau misalnya puasa jelas Ustaz. Puasa itu keutamaannya banyak. Baru keistimewaannya luas. Bahkan kalau misalnya kita urut, pagi setelah bangun ada sahur, setelah sahur ada sholat subuh, setelah sholat subuh ada puasa, setelah puasa ada berbuka, setelah berbuka ada tarawih, setelah tarawih terus itu apanya. Kalau di pesantren apakah bisa dikatakan keistimewaannya adalah pendidikan yang 24 jam juga Ustaz, terus menerus? Nah, itu gimana Ustaz? Ya betul Ustaz. Jadi itulah bedanya pesantren dengan luar pesantren. Di mana pesantren kan sebetulnya tripusat pendidikan di dalamnya itu. Di mana di situ ada rumah, situ ada sekolah, situ ada lingkungan. Iya, betul. Inilah kita kondisikan kian sehingga menjadi satu kesatuan di dalam pesantren. Makanya 24 jam itu ya pasti di situ ada pendidikan keluarga,
ada pendidikan di sekolah juga ada, juga pendidikan daripada di kunjung itu ada. Makanya yang kita pinta dari alumni-alumni ketika dia sudah selesai di pesantren, dia berani untuk terjun langsung ke masyarakat, Ustaz, Betul, ya. betul. Karena nilai-nilai rumah dia sudah dapat, nilai lingkungan sudah dapat, nilai sekolah sudah dapat, tinggal bagaimana dia terjun ke Betul. masyarakat langsung. Makanya pesantren kan menanamkan 3 pendidikan di situ kan, baik itu pendidikan keterampilan, Betul. kecerdasan, dan pendidikan hati nurani. Sehingga tatkala dia punya ketiga-tiganya ini, cerdas dia, alim dia, Betul. akhlaknya pun bagus, soleh dia, insya Allah siap terjun di masyarakat. Insya Allah, Zat. Tapi Zat memang tahun 2020 Zat, itu ada, saya baca itu perkumpulan dari para ekonom dunia itu mengatakan bahwa 3 kecerdasan itulah yang diminta di masyarakat sampai tahun-tahun ke depan pun. Betul. Bahwa kecerdasan, bagaimana kecerdasan ngelola hati, kecerdasan ngelola akhlak, kecerdasan ngelola cara bergaul, itu adalah keterampilan-keterampilan yang skill-skill yang dibutuhkan baik di dunia kerja ataupun di dunia non kerja, kan gitu, Zat. Betul. Oke, Zat, Masya Allah pemirsa Rodoh TV rahimakumullah, perbincangan ini terus akan kita lanjutkan dan ini bertambah menarik karena memang kita menarik konteks puasa dengan dunia pendidikan yang memang menjadi dunianya Ustadz Fatur Rahman ini. Ustadz Fatur adalah kepala bidang pendidikan sekaligus pengajar tarbiyah, Ustadz, ya, di pesantren Rodotul Hasanah dan juga dosen micro teaching di STIT Rodotul Hasanah. Amanah. Iya. Oke, Ustadz, dalam hal pesantren itu, Ustadz, kan ketika masuk ke dunia pesantren kita selalu ditanya apa yang kamu cari, kan gitu, Ustadz. Iya, betul. Dan itu mengarah kepada yang tadi bahwasanya datang ke pesantren ini harus benar-benar sadar mau ngapain, mau kemana, dan mau mau mencapai apa. Betul. Sepanjang antum di pesantren, Ustadz, apa sebenarnya yang menjadi ya daya tarik yang paling besar oleh masyarakat sehingga memilih pesantren kira-kira? Yang pasti orang tua itu kan sudah dipertimbangkan matang-matang. Betul. Kemana anak mau disekolahkan, karena itu kan untuk masa depan mereka, itu dia. Dan kalau orang tua salah menentukan memilih sekolah untuk anaknya, pasti menyesal selamanya, kan begitu dia itu. Makanya mereka pasti memperhatikan dari semua sisi. Dan pesantren adalah pilihan bagi mereka. Kenapa demikian? Karena pesantren itu, ya tadi saya katakan sudah ada tiga pendidikan di dalamnya, 3 pusat pendidikan. Kemudian mereka tinggal di asrama, terlepas, terhindar dari gangguan-gangguan dunia luar dan sebagainya, dan pasti disiplinnya itu lebih bagus daripada yang ada di luar. Di samping itu mereka juga memperhatikan gimana sekolah-sekolah yang mungkin yang bukan pesantren, termasuk daripada pergaulannya, dan setelah sekolah mereka kemana, siapa yang mantu dan sebagainya. Tapi kalau orang tua tidak ada waktu untuk itu, maka pilihannya pasti jatuhnya ke pesantren. Ya itulah tugas daripada ustadz-ustadzah di pesantren, kan begitu dia kan, dengan segala tantangannya. Betul. Tapi itu namanya amanah. Insya Allah kalau dikerjakan dengan penuh keikhlasan, niat ibadah kepada Allah, terasa ringan semuanya itu. Itu sama dengan puasa kan, ketika hitung-hitungannya 12 jam harus menahan lapar, harus menahan minum. Kalau hitung-hitungan itu susah, Zat. Ya, tapi betul. kalau dilaksanakan secara ikhlas. Wah, lancar begitu saja kan. Apalagi diisi kegiatan-kegiatan betul. Kan nggak terasa sudah maghrib gitu. Dia, kan? Itu mungkin yang mendasari juga pesantren, kegiatannya itu cukup padat, Ustaz, ya. Betul. Supaya paling tidak santri itu
tidak sadar sudah terus berganti hari Iya, terus. betul. Daripada ngabuburit istilahnya Betul, kan, betul. jalan-jalan tahu apa Iya. dikerjakan, mendingan tetap di pesantren bisa berbaca Quran dan sebagainya, sehingga waktu penuh dengan kegiatan yang sifatnya ibadah, Betul. tak terasa waktu sudah maghrib. Iya. Jadi tak membosankan lah, kan begitu dia itu. Betul. Makanya kalau pesantren pun dalam konteks itu, kalau desain kurikulumnya itu kan yang dalam teorinya itu Ustaz, ada kurikulum di kelas, ada kurikulum di luar kelas, dan ada kurikulum yang terkait dengan keterampilan-keterampilan tertentu. Oke. Masya Allah, itu perbincangan kita dengan Ustadz Fatur Rahman. Kita lanjutkan Ustadz. Di antara yang menjadi isu besar di luar sana Ustadz, adalah pendidikan karakter Ustadz. Dan ana rasa pesantren menaruh perhatian besar terhadap pendidikan karakter ini, meskipun dalam istilah pendidikan akhlak. Ada kira-kira perbedaannya Ustadz, atau penekanannya yang di titik mana sebenarnya pesantren menawarkan sesuatu yang baru yang tidak dapat di sekolah lain? Iya. Sebetulnya kalau mana masalah akhlak itu hampir ya semua sekolah sama fokusnya, itu nggak ada bedanya. Baik itu pesantren maupun dunia non pesantren itu sama tujuan daripada akhlak itu sendiri. Nggak, kalau tidak fokusnya pasti sama, nggak ada bedanya. Yang beda itu hanya metode penanaman akhlak. Jadi metode penanaman ini yang berbeda dengan yang ada di luar pesantren. Di mana tadi kita katakan pesantren kan 24 jam. Jadi kalau pesantren itu kan kehidupan 24 jam, di mana anak dalam pantauan kita, pengawasan kita dan lain sebagainya. Makanya pesantren lebih efektif penanaman akhlak daripada yang non pesantren. Ya, karena akhlak itu sendiri kan dari kata-kata kholako kan, ada kholako, ada kholik, ada makhluk, ada akhlak, itu satu sumber kata itu. Jadi kembalinya kepada asal di mana manusia diciptakan pertama, itulah fitrah kan, kesana tujuannya kesana sebetulnya. Cuma metode penanam yang berbeda-beda. Makanya pesan itu kan menanamkan akhlak itu kan ada 3 sebetulnya, ada 4. Pertama dengan cara pengawasan, kemudian suri tauladan, kemudian nasihat, kemudian pembiasaan, atau mulahazah, mauizah, al-adah, kemudian al-qudwah. Nah, inilah yang ditanam pesantren itu dalam mendidik anak-anak itu. Dan ini insya Allah semua yang berjalan di pesantren, dari gurunya bisa menjadi suri tauladan, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan kebiasaan-kebiasaan positif, bisa memberikan nasihat dan sebagainya. Berarti sama dengan kalau kaitannya dengan puasa kan, kita membincangkan puasa pendidikan ini kan. Kalau di sholat itu ada ibadah mahdoh, di puasa pun ada ibadah mahdoh, metodenya saja. Di zakat ada faktor sosial, di puasa pun ada faktor sosialnya. Artinya sekolah semuanya pada umumnya memacu kepada akhlak yang baik, itu adalah sama. Bagaimana metodenya itu yang pesantren memiliki metode yang 4 tadi Zat. Yang berbeda dengan di luar pesantren. Dan kadang-kadang pesantren ini kekeh ya, getol dengan prinsipnya, nggak mau diubah atau nggak mau berubah. Gimana yang pasnya itu? Bukan nggak mau berubah, mempertahankan yang baik, dan mengambil yang lebih baik. Al-muhafazatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil asla. Berarti memang konsep di pesantren ini adalah semuanya itu untuk kebaikan bersama, Ustaz, Bahkan kalau misalnya pesantren itu dituduh
tidak mau berubah, nyatanya ada pesantren tradisional, ada pesantren modern. Betul. Yang itu pasti perubahan itu kan. Pasti perubahan dalam beberapa Titik. tapi ada beberapa titik yang memang dipertahankan. Betul. Nah, itu yang kalau dalam kajian Islamisasi ilmu itu ada sisi stabil, ada sisi berdinamika. Ada yang harus tetap kita pertahankan. Betul. Dan harus ya berubah gitu. Ya, terkadang tuntutan zaman memang untuk itu, betul. gitu ya itu. Sehingga nggak terkesan eksklusif. Bahkan terkait podcast kita ini adalah perubahan betul, yang kita hadirkan kan? Iya, betul. Sehingga lebih dibaca oleh dunia luar, kita lebih mendunia lah. Iya. Kan begitu. Betul. Oke, kita kira sudah cukup Ustadz. Meskipun sebenarnya banyak hal mungkin di lain waktu kita bisa lanjut. Terima kasih banyak atas waktu antum Ustadz. Sedikit ada mungkin saya closing tambahi closingnya. Jadi tadi dengan berakhirnya Ramadan, mudah-mudahan apa yang terus dikerjakan selama Ramadan dipertahankan nanti setelah selesainya Ramadan, tidak hanya di Ramadan saja. Rasa bahwasanya Allah mengawasi dia, melihat dia, bersama dia itu tidak pernah hilang pada dirinya. Sampai nanti habis Ramadan, bahkan masuk Ramadan kembali. Kalau itu tertanam pada diri seseorang, insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik tatkala sendirian maupun di tengah-tengah keramaian, kan begitu dia itu. Maka ada sedikit contoh, kalau boleh saya kasih contoh, di mana ada seorang guru ingin mencoba ketakwaan muridnya. Dia punya 3 murid, masing-masing dikasih 1 ekor ayam untuk dipotong. Nah, kata kiainya, gurunya, silakan dipotong di tempat seorang pun yang melihat kamu. Satu pergi ke tengah hutan, tengok kiri kanan tak ada orang, dipotongnya. Ada kiai. Sudah kamu potong? Sudah kiai. Di mana? Dalam hutan. Ada yang melihat? Tidak ada. Bagus, kata kiainya. Datang kedua, sudah dipotong juga. Sudah kamu potong? Sudah kiai. Di mana? Dalam gua. Ada yang melihat? Tidak ada guru, tidak ada kiai. Bagus. Datang ketiga, masih hidup ayamnya Ustaz. Kata kiainya, kenapa nggak kamu potong? Apa kata mereka ketiga? Saya tidak mendapatkan tempat dimanapun yang tak ada orang melihatku. Tak ada seorang pun yang melihatku. Siapa? Allah melihatku ya. Allah melihatku. Makanya dari itulah aku nggak mau motong ayam ini. Itu kata muridnya. Itulah kata kiai, berarti kamu muridku yang paling bertakwa. Karena tertanam pada dirinya rasa kebersamaan Allah. Inilah yang ditanamkan pada bulan Ramadan dari sisi kependidikannya, sehingga kapanpun dimanapun jadi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa sekali Ustaz. Dan ini sangat cocok untuk alumni-alumni kita yang juga baru keluar dari pesantren, bahwa nilai pendidikan di pesantren tidak berhenti di pesantren saja, tidak berhenti di gerbang saja, tetapi terus sampai bahkan kamu mendirikan pesantren juga. Betul kan? Itu doa pesantren seperti itu. Itu doa pesantren. Makin banyak pesantren, insya Allah agama Islam makin berkembang. Karena benteng agama Islam berada di pesantren. Kembali kita kepada hadis awal, asyamu junnah. Terima kasih, begitulah perbincangan kita pada sore hari ini. Kita jumpa lagi di sesi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.